Selamat siang pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Hashim Asyari pada Senin 5 Februari 2024. Hashim dinilai melanggar kode etik lantaran menerima dan memproses pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa mengubah syarat minimum capres-cawapres pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Sunandiantoro selaku kuasa hukum Demas Brian Wicaksono yang merupakan pelapor perkara 135 mengatakan bahwa Gibran mendaftar pada saat peraturan KPU RI masih mensyaratkan calon minimal usia 40 tahun. KPU baru mengubahnya setelah proses di KPU berjalan. Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan oleh anggota DKPP, Idewa KD Iyarsa Rakasandi, KPU seharusnya segera melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah putusan MK nomor 90 tahun 2023 pada 16 Oktober lalu. Ini diperlukan agar peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 selaku aturan teknis Pilpres bisa segera direvisi akibat dampak putusan MK. Wiyarsa mengatakan para teradu mengajukan konsultasi kepada DPR pada 23 Oktober atau 7 hari setelah putusan MK diucapkan. Menurut Wiyarsa dalam persidangan, para teradu berdalih baru mengirimkan surat pada 23 Oktober karena DPR saat sedang dalam masa reses. Tetapi alasan dari KPU terkait keterlambatan permohonan konsultasi dengan DPR dan pemerintah setelah putusan MK tidak tepat. Selain itu, DKPP menyatakan sikap para komisioner KPU yang terlebih dulu menyurati pimpinan partai politik setelah putusan MK tentang syarat batas usia capres-cawapres terbit ketimbang melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah juga menyimpang dari peraturan KPU. Pada 25 Oktober tahun lalu, KPU juga telah menerima berkas pendaftaran Gibran. Padahal berdasarkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang ketika itu belum direvisi, Gibran tidak memenuhi syarat karena belum berusia 40 tahun. Ketua KPU Hashim Asyari dan juga anggota KPU lainnya mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Sanksi tersebut diungkapkan oleh Ketua DKPP RI Hedi Lugito dalam ruang sidang di kantor DKPP RI Jakarta Pusat pada Senin 5 Februari 2024. Pembacaan putusan ini atas sidang soal pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024. Ketua KPU RI Hashim Asyari pun tidak mau berkomentar soal putusan atas dirinya yang dinyatakan melanggar kode etik sebab menerima pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Senin hari ini, Hashim mengatakan semua komentar, catatan, argumentasi sudah disampaikan pihaknya pada saat persidangan. Dia juga menambahkan dalam konstruksi undang-undang pemilu, KPU sebagai lembaga selalu berada dalam posisi yaitu terlapor, termohon, tergugat, dan teradu. Diketahui selain Hashim Asyari, anggota KPU RI yang mendapatkan sanksi ialah Yulianto Sudrajat, August Melas, Betty Epsilon Idrus, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Persadaan Harahap. Mereka telah melanggar beberapa pasal dalam peraturan DKPP nomor 2 tahun 2027 tentang kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu. DKPP memerintahkan KPU menjalankan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Mereka juga meminta Bawaslu mengawasi putusan tersebut. Dalam putusan ini, Ketua dan anggota DKPP menilai Ketua serta anggota KPU terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Adapun putusan ini diputus dalam rapat pleno oleh 5 anggota DKPP. Kelimanya adalah Hedi Lugito selaku ketua merangkap anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Petalolo, Idewa Kadewiyarsa Rakasandi, M. Tio Aliansyah yang masing-masing sebagai anggota pada Kamis 18 Januari 2024.
Pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari menjadi sorotan setelah terbukti melanggar kode etik lantaran menerima dan memproses pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Lantas siapakah sosok Hashim Asyari ini? Mengutip data kpu.go.id, diketahui Hashim Asyari menjadi Ketua KPU RI periode 2022 hingga 2027 yang terpilih pada rapat pleno yang digelar pada 12 April 2022. Sebagai Ketua KPU, Hashim Asyari pernah menyebutkan akan menekankan integritas dalam pembaruan mekanisme di pemilu 2024. Sebagai seorang akademisi di bidang hukum tata negara, dia dipercaya mengampu berbagai mata kuliah di Universitas Diponegoro atau Undip. Tepatnya, dia mengampu berbagai mata kuliah di Fakultas Hukum Undip. Diawali sejak tahun 98 hingga sekarang, Hashim menjadi dosen mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Otonomi Daerah, Hukum dan Politik, Hukum Konstitusi, Perbandingan Hukum Tata Negara, dan Teori Perancangan Hukum. Kemudian di tahun 2013 dia juga dipercaya mengampu mata kuliah Hukum dan Sistem Politik pada program studi Magister Ilmu Hukum. Hashim Asyari menjadi dosen pada program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro saat uji kelayakan, ujian proposal, dan ujian disertasi. 3 tahun setelahnya, dia juga dipercaya menjadi dosen pada program Doktor Ilmu Kepolisian, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia atau Lemdiklat Polri, Jakarta dalam mata kuliah analisis strategi keamanan. Selain sukses di dunia akademis, Hashim Asyari juga aktif berorganisasi. Di tahun 2014, dia menjadi Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jawa Tengah Semarang. Dia juga menjadi anggota Komisi Bidang Akademik dan Pengembangan Pengajaran, pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Jakarta pada tahun 2015. Selain itu, ia juga pernah dipercaya sebagai Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, Bidang Demokrasi dan Pemilu Jakarta pada tahun 2012 hingga 2017. Ketua KPU Hashim Asyari dan juga beberapa anggota KPU lainnya mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP pada Senin hari ini. Hashim dan juga anggota lainnya dinilai melanggar kode etik lantaran menerima serta memproses pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres pada peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Dan berikut putusan sanksi peringatan keras terakhir dari DKPP. Melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. .4 menimbang terhadap dalil para pengadu selebihnya DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. Romawi 5 kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para pengadu, memeriksa dan mendengarkan jawaban para teradu, saksi, pihak terkait, keterangan ahli,
dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para pengadu dan para teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan. 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili perkara. Saya ulang, 5.1. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para pengadu. 5.2. Para pengadu memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengaduan aku. 5.3. Teradu 1 dalam perkara nomor 135/PKE /DKPP /Romawi 12 Romawi garis miring 2023. Perkara nomor 136/PKE/DKPP Romawi 12 2023. Perkara nomor 137/PKE/DKPP Romawi 12 2023. Dan perkara nomor 141/PKE/DKPP Romawi 12 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.4. Teradu 2 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP Romawi 2 2023. Teradu 4. Ulangi. Teradu 5 dalam perkara nomor 137/PKE/DKPP Romawi 12 2023 dan perkara nomor 141/PKE DKPP Romawi 12 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.5. Teradu 3 dalam perkara nomor 135/PKE DKPP Romawi 12 2023. Teradu 7 dalam perkara nomor 137/PKE DKPP Romawi 12 2023 dan perkara nomor 141/PKE DKPP Romawi 12 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.6. Teradu 6 dalam perkara nomor 135/PKE/DKPP. Saya ulang. Dalam perkara nomor 135/PKE DKPP 2012 2023. Teradu 2 dalam perkara nomor 137/PKE DKPP Romawi 12 2023 dan perkara nomor 141/PKE DKPP Romawi 12 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.7. Teradu 5 dalam perkara nomor 135/PKE DKPP Romawi 12 2023. Teradu 6 dalam perkara nomor 137/PKE DKPP. Saya ulangi. Teradu 4 dalam perkara nomor 137/PKE DKPP Romawi 12 2023 dan dalam perkara nomor 141/PKE DKPP Romawi 12 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.8. Teradu 6 dalam perkara nomor 135/PKE DKPP Romawi 12 2023. Perkara nomor 137/PKE DKPP Romawi 12 2023 dan perkara nomor
141 strip PKI garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.9 Radu 7 dalam perkara nomor 135 strip PKI garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan Tradu 3 dalam perkara nomor 137 strip PKI garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 strip PKI garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan, saya ulangi, berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku Tradu 1 dalam perkara nomor 135 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 perkara nomor 135 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 perkara nomor 137 strip PKE garis miring Romawi garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 strip PKI strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Yulianto Sudrajat selaku Tradu 2 dalam perkara nomor 135 strip PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 Tradu 5 dalam perkara nomor 137 strip PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 strip PKE strip DKPP garis miring Romawi 2023. 4. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Agus Melas selaku Tradu 3 dalam perkara nomor 135 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 Tradu 7 dalam perkara nomor 137 strip PKE strip DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 strip PKE garis miring DKPP garis miring 12 garis miring 2023. 5. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Betty Epsilon Idrus selaku Tradu 4 dalam perkara nomor 135 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 Tradu 2 dalam perkara nomor 137 strip PKE garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara 141
PKI garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 selaku anggota Komisi Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan. 6. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Parsadaan Harahap selaku Tradu 5 dalam perkara nomor 135 PKI garis miring DKPP garis miring 12 garis miring 2023 Tradu 4 dalam perkara nomor 137 PKI garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 PKI garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Idam Holik selaku Tradu 6 dalam perkara nomor 135 PKI garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 perkara nomor 137 PKI garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 PKI garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. 8. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Muhammad Afifuddin selaku Tradu 7 dalam perkara nomor 135 PKI DKPP Romawi 23 Tradu 3 dalam perkara nomor 137 PKI garis miring DKPP garis miring Romawi 23 saya ulang nomor dalam perkara nomor 137 PKI garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023 dan perkara nomor 141 PKI garis miring DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. 8. Saya ulangi. 9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 10. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 5 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pitalolo, Idewa Kadek Wiarsa Rakasandi, Muhammad Tio Aliansah masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 18 bulan Januari tahun 2024 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Februari tahun 2024 oleh Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, J. Kristiadi, dan Idewa Kadek Wiarsa Rakasandi masing-masing sebagai anggota. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.